Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat e-planning, berjumpa lagi dengan saya Denny Riko Suryanto selaku founder e-planning. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari seri tutorial e-planning pembuatan SPJ BOK. Kita beranjak ke seri kedua tentang pembuatan SPJ perjalanan dinas. Jadi pada kali ini saya akan membuat bagaimana SPJ perjalanan dinas itu mulai dari pembuatan surat tugas, SPPD, kemudian sampai kepada laporan dan kwitansi dari perjalanan dinas tersebut. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak ke tutorial tentang SPJ perjalanan dinas ini, ada baiknya Bapak dan Ibu mereview kembali tentang seri pertama, yaitu pembuatan input database dari petugas yang akan melakukan perjalanan dinas ini, ya. Nah, baik, kita masuk dulu ke aplikasi e-planningnya. Silakan Bapak dan Ibu masuk dengan menggunakan username dan password yang Bapak dan Ibu miliki, kemudian kita pilih tahun 2023, kemudian klik penatausahaan WOK. Nah, jadi sebelum mempersiapkan kita ke menu SPJ BOK ini, ada baiknya Bapak dan Ibu melihat kembali daftar pegawai yang sudah Bapak dan Ibu entrikan, ya. Jadi kalau entriannya sudah lengkap, maka itu akan memperlancar Bapak dan Ibu dalam pembuatan SPJ, ya. Di sini saya sudah menambahkan beberapa inputan, ya. Mulai dari status ASN non ASN, pendidikan, jabatan, tambahan jabatannya berapa, tugas tambahan, kemudian nomor rekening dan bank. Ini yang akan mempermudah nanti Bapak dan Ibu dalam pembuatan inquiry pentransferan dari BNI Direct-nya, ya. Nah, kita masuk ke menu SPJ BOK, kemudian pilih puskesmas yang sudah agak lengkap inputan pegawainya, ya. Kemudian pilih nama bulannya, pilih bulan berapa yang akan kita buatkan SPJ-nya. Kemudian di sini akan ada beberapa menu perjalanan dinas atau transport dari petugas yang akan kita inputkan, ya. Ini yang ada keterangannya transport atau di sininya belanja perjalanan, itulah yang akan kita tutorialkan pada kali ini, ya. Ini misalnya kita akan inputkan ini yang pertama saja dulu, input SPJ. Nah, ini ada 2 kali 70.000. Berarti ini berarti bahwa 2 kali 70.000 itu bisa berarti 2 hari atau 2 kali berangkat, 2 OH, ataupun 2 OR, 2 orang 1 kali berangkat. Nah, itu terserah Bapak dan Ibu mau mengentrikannya seperti apa, sesuai dengan jadwal yang Bapak dan Ibu miliki atau sesuai dengan RUK, RPK yang sudah Bapak dan Ibu miliki, ya. Kita tambah perjalanan dinas, kemudian pilih tanggal surat tugasnya, ya. Ini sudah otomatis tanggalnya itu karena kita tadi pilih Januari, maka di April itu tidak akan bisa terpilih, ya. Maka kita harus ke Januari. Misalnya tanggal suratnya tanggal 3. Ini pelaksanaan edukasi bimbingan perkawinan konseling pranikah di KUA. Maka di sini tempat tujuannya mangga mau misalnya KUA Kecamatan Sewu misalnya. Pada tanggalnya ini tanggal 3 Januari, maka berangkatnya misalnya tanggal 4. Nah, kalau ini yang berangkat 2 orang, maka petugasnya itu tinggal dipilih saja 2 orang misalnya, ya. Misalnya ini dengan ini. Nah, ini 2 orang. Tetapi bisa juga bukan yang berangkatnya 2 orang, tapi adalah tanggalnya 2. Kita tinggal pilih tanda plus saja di sini. Nah, ini akan otomatis tempat tujuannya akan terkopikan dari yang atasnya. Tinggal kita rubah saja tanggalnya. Tanggal 4 dengan tanggal berapa, misalnya tanggal 18. Nah, ini berarti 2 OH kalau ini. 2
kali berangkat, tapi yang berangkatnya itu 1 orang. Ya, kita coba saja yang 2 orang berangkat ya. 2 orang berangkat. Misalnya dengan ini. Klik simpan. Nah, ini sudah selesai. Kita tinggal cetak surat tugasnya saja. Nah, ini akan otomatis. Surat tugas akan terbuatkan. Ini kopnya akan ada langsung terisi, kemudian ininya terisi, pangkat dan golongan dan lain sebagainya akan otomatis terisi. SPPD-nya, dan ini adalah laporannya. Tinggal diisi secara manual. Nah, ya, ini akan otomatis seperti ini. Jadi 1 bulan itu ya 1 hari lah beres mungkin ya untuk pembuatan SPJ ini. Ya 1 bulan 2 bulan, karena ini pasti akan sangat mudah. Nah, bagaimana untuk kwitansinya? Nah, kalau ini sudah mencapai volumenya, volume perdinya ini akan sama dengan ini, maka akan muncul otomatis tombol generate kwitansi. Tinggal kita pilih, klik saja generate kwitansi. Akan muncul pertanyaan, generate yakin akan membuat kwitansi, kita tinggal buat ya saja. Ya, kita tinggal klik ya. Nah, ini akan otomatis terbuatkan kwitansinya. Tinggal kita klik cetak kwitansi. Ini untuk nama orang pertamanya akan otomatis tuh terisi sebesar 70.000. Ini orang kedua. Nah, ini orang yang kedua ya. Jadi hanya itu saja pembuatan SPJ BOK ini ya, tidak sampai 2 menit atau 1 menit pun bisa jadi bisa selesai gitu ya untuk satu ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika ini cetak surat tugas, ini kan belum ada nomor tuh, belum ada tanda tangan. Nah, sebetulnya di e-planning ini sudah kita sediakan tanda tangan digital gitu ya, supaya mempermudah Bapak dan Ibu dalam proses penandatangannya. Sehingga kepala puskesmas tinggal buka aplikasi e-planning, divalidasi, otomatis tanda tangan digitalnya akan ada gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tanda tangan ini hanya bisa dilakukan oleh kepala pemarapan oleh kepala tata usaha dan penandatanganan oleh kepala puskesmas gitu. Sehingga yang kita harus keluar dulu dari aplikasi yang input. Kalau yang inputnya kepala tata usaha, di sini otomatis akan ada pemarapan surat. Dan kalau masuk dengan akun kepala puskesmas, itu akan ada penandatanganan surat ya, serta penomoran surat. Nah, ketika kita akan memarap surat, maka yang harus kita lakukan oleh yang menginputkan SPJ ini adalah mengubah dulu. Kita ubah saja, tidak ada yang dirubah di sini, cukup simpan saja. Nah, otomatis nanti akan ada di menu pemarapan surat itu akan ada 1 buah surat yang harus ditandatangani ya. Kita coba keluar dulu, kita masuk dengan akun kepala tata usaha ya. Nah, kita masuk dengan akun kepala tata usaha ke penatausahaan box. Nah, ini akan ada pemarapan. Nah, ini kan akan ada. Ini belum difarap. Akan tercantum di sini mana surat yang belum difarap. Kita tinggal klik tombol verifikasi, kemudian klik ya verifikasi. Nah, otomatis kalau sudah tidak ada, kalau sudah difarap, maka datanya itu akan hilang ya, karena data itu akan masuk ke dalam proses penandatanganan. Nah, di penomoran belum ada, karena ini prosesnya adalah proses di penandatanganan. Maka kita akan masuk ke menu penandatanganan, yaitu menu dari Kapus.
Nah, kita masuk menu kapus, kemudian pilih 2023 penata usahaan box. Nah, ini akan ada penandatanganan surat. Klik penandatanganan surat. Nah, di sini otomatis akan ada nih penandatanganan surat. Klik validasi. Ya. Nah, setelah ini tidak akan ada lagi karena dia akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu penomoran surat. Silakan kita klik nomor suratnya. Ya, di sini ada tanggal suratnya, silakan disesuaikan tanggal suratnya. Ya, tetap misalnya di tanggal 3. Nomor suratnya nomor surat apa? Klik simpan. Nah, di penomoran sudah tidak ada. Nih, maka kita masuk lagi ke penata usahaan box, kemudian ke SPJ box, maka otomatis menu yang tadi, surat tugas yang tadi itu akan sudah ditandatangani oleh kepala puskesmas. Ya. Nah, setelah itu ditandatangani, maka Bapak dan Ibu bisa mencetak lagi surat tugas yang sudah ditandatangani. Kita tinggal klik cetak saja. Nah, ini sudah ada barcode yang sudah ditandatangani oleh kepala puskesmas yang sudah menyerahkan sertifikat tanda tangan digitalnya. Nah, ada pula beberapa puskesmas yang memang di kop suratnya itu untuk alamat, untuk emailnya itu belum tercantum di sini ya, masih kosong. Nah, maka Bapak dan Ibu diharuskan ke aplikasi, ke menu pengaturan, kemudian aplikasi, klik UPT ya. Di sini silahkan diubah, ada aksi, kemudian klik ubah. Nah, di sini ada nama bendahara, ada NIP bendaharanya juga. Jangan lupa ini untuk diisi. Kemudian ada alamat puskesmas, alamat email puskesmas. Ini harus diisi ya. Silakan ke menu tadi aplikasi UPT. Nah, karena kenapa di sini di kwitansi juga ini masih kosong karena menu isian dari nama bendahara, nih bendahara ini belum diisi ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi data isian dari settingan UPT-nya ya. Jadi ini Bapak dan Ibu kita klik lagi. Kemudian bagaimana untuk misalnya perjalanan dinas ini nih, posyandu ya. Posyandu kan banyak tuh posyandunya. Maka kita tinggal pilih input saja. Kemudian biasa tambah perdin, kemudian berarti kita akan inputkannya itu satu desa satu. Karena biasanya kan satu desa itu dipegang oleh satu orang bidan desa kan ya. Nah, satu orang bidan desa. Maka di sini misalnya desa A posyandu RW 1 misalnya. Tanggalnya silakan diklik tanggal di misalnya bulan Januari di tanggal 3 mulainya. Petugasnya itu siapa? Misalnya ini. Ya. Nah, ini kita sudah buat template-nya. Misalnya di desa A itu ada misalnya 10 posyandu. Kita tinggal tambahkan saja misal di sini 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi tinggal kita rubah saja ini 2 3 4 5 6 7 8 9 ini 10. Nah, tinggal tanggal berangkatnya. Ini tanggal 3 kan? Tanggal 3 Januari, ini tanggal 4, misalnya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8-nya kita tidak bisa pilih karena itu hari Minggu ya. Kita ke tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sudah selesai 10 posyandu di desa. Kita tinggal klik simpan ya. Maka datanya sudah ada 10. Nah, bagaimana untuk desa selanjutnya? Ya tinggal tambahkan saja lagi. Ini kan baru 10 nih. Ini ada 134 nih. Tinggal tambahkan saja lagi.
Ini di Januari lagi 3 misalnya. Ini ada 6 misalnya, 6. Nah, tinggal ini hapus saja dulu ya. Nah, tempat tujuan Desa B, RW 1. Mulai dari siapa? Dari tanggal berapa? Tanggalnya tanggal 9 misalnya. Kalau ini tanggal ininya juga tanggal 9 ya. Petugasnya siapa? Petugasnya misalnya ini tanggal 9. Ini ada 6 misalnya. Nah, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Tanggalnya silahkan dipilih tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah selesai ya. Klik simpan. Nah, data sudah ditambahkan ya. Karena ada ke halaman 2-nya tuh sebanyak 6. Sesudah ini belum ada generate kwitansi karena kita baru volume perjalanan dinasnya itu baru 16. Nah, ini kan 134, tinggal tambahkan saja lagi volumenya ya. Volumenya sudah ada, maka generate kwitansi akan ada ya. Nah, baik, itu saja mungkin Bapak dan Ibu untuk proses pembuatan SPJ BOK ini dalam seri kedua, yaitu pembuatan SPJ perjalanan atau belanja transport puskesmas ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.